Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Andriana, mahasiswa Teknik Informatika semester 4 kelas C Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil rangkuman jurnal dari tugas mata kuliah pengolahan citra digital yang diampu oleh Ibu Fatia Prazna Azahra SST MT. Oke, kita langsung saja ke materinya. Adapun judul yang saya rangkum kali ini yaitu segmentasi citra menggunakan metode watershed transform berdasarkan image enhancement dalam mendeteksi embryo telur, yang ditulis oleh Sofan Saifullah dari jurnal Systemic Information System and Informatics Journal volume 5 nomor 2 Desember 2019. Pada presentasi rangkuman jurnal kali ini akan ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang, penjelasan singkat, masalah, dan tujuan. Yang kedua ada metode penelitian yang berisi metode-metode yang dipakai. Dan yang ketiga ada hasil dan pembahasan yang berisi hasil dan pembahasan penelitian. Serta yang terakhir yaitu yang keempat yaitu kesimpulan, yaitu ringkasan hasil akhir penelitian. Kita masuk ke poin yang pertama yaitu pendahuluan. Penjelasan singkat, penelitian ini membahas mengenai pentingnya deteksi embrio telur menggunakan metode segmentasi citra. Adapun masalah dalam jurnal yang akan diselesaikan ini adalah proses deteksi embrio telur memerlukan perbaikan citra yang optimal untuk hasil yang akurat, serta memerlukan analisis deteksi embrio telur berdasarkan image processing. Untuk tujuannya yaitu menganalisis deteksi embrio telur dengan menggunakan image processing serta meningkatkan kualitas citra embrio telur untuk mendapatkan hasil deteksi yang lebih akurat. Pada pendahuluan jurnal dijelaskan bahwa ada 3 cara untuk mendeteksi objek, yaitu melalui suara, gambar, dan sensor. Dan pada penelitian kali ini kita akan menggunakan pendeteksi objek melalui gambar, yaitu melalui segmentasi. Adapun definisi segmentasi itu tersendiri yaitu segmentasi merupakan salah satu proses yang digunakan untuk mendeteksi objek gambar. Segmentasi mampu membagi citra ke dalam beberapa bagian atau region. Dan sebelum melakukan segmentasi tersebut kita harus melakukan pre-processing. Yaitu pre-processing dilakukan untuk mendapatkan gambar yang lebih baik secara kualitas untuk dilakukan proses identifikasi. Salah satu cara yang dilakukan untuk memperbaiki citra adalah dengan image enhancement. Pada jurnal ini dijelaskan ada 4 metode image enhancement yang sering digunakan, yaitu ada Clahe, Contrast Limit, Adaptive Histogram Equalization, yang berfungsi untuk mampu memperbaiki citra objek bawah air, lalu mampu memberikan hasil yang efektif dan cepat dalam interpretasi visual, dan lebih akurat dalam analisis diagnosa pada kardia. Lalu ada HT, histogram thresholding, yaitu mampu memperbaiki citra objek bawah air. Ada HE, histogram equalization, yaitu memberikan intensity saturation yang hasilnya menginformasikan bahwa metode ini belum dapat diimplementasikan pada kasus citra medis. Lalu yang keempat ada SIH, atau exposure based sub-image histogram equalization, yaitu mampu memberikan hasil yang lebih baik dalam peningkatan kualitas berdasar pada nilai entropi dan kontras. Lalu penggunaan metode-metode ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Lalu pada penelitian di dalam jurnal ini menggunakan 2 metode yaitu Clahe, Contrast Limit Adaptive Histogram Equalization, dan HE, Histogram Equalization. Ada berbagai metode segmentasi yang dijelaskan dalam jurnal kali ini, yaitu ada thresholding, ada active contour, ada Otsu method, ada edge detection, dan watershed. Dan yang akan digunakan pada penelitian di dalam jurnal kali ini yaitu menggunakan metode segmentasi watershed. Sekarang kita masuk ke poin nomor 2 yaitu metode penelitian. Adapun alur metode pada penelitian kali ini terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama yaitu result of the acquisition yang di dalamnya terdapat alur color image atau RGB. Lalu tahap kedua adalah pre-processing yang di dalamnya ada beberapa alur. Ada grayscale, histogram equalization, combining and filtering, removal noise, image enhancement, dan contrast limit histogram equalization.
Dan tahap yang terakhir yaitu tahap ketiga ada proses for identification yang di dalamnya terdapat beberapa alur yaitu binary image BW atau black white, lalu filtering bounding box, segmentation watershed, lalu identify the fertile age. Untuk tahap pertama yaitu result of the acquisition. Proses akuisisi citra atau result of the acquisition menghasilkan citra warna RGB dengan 3 komponen warna yaitu merah, red, hijau green, dan biru blue. Untuk tahap yang kedua yaitu pre-processing yang di dalamnya terdapat beberapa alur yaitu yang pertama ada grayscale, mengubah warna yang tadinya RGB menjadi grayscale atau abu-abu dengan komposisi 0,299 red ditambah 0,587 green ditambah 0,11 B. Lalu selanjutnya ada remove noise atau menghilangkan semua gangguan yang ada pada citra tersebut. Setelah melakukan removal noise, ada image enhancement dengan 2 metode, yaitu metode pertama ada HE, merupakan metode yang digunakan untuk meregangkan atau meratakan histogram, lalu ada clahe. Clahe menunjukkan kejelasan pada citra dan kontras citra tidak terlalu meningkat, sehingga clahe dapat mencegah noise over enhancement dan mengurangi edge shadowing. Untuk tahap yang terakhir, yaitu tahap ketiga ada proses for identification yang di dalamnya ada beberapa alur juga. Untuk yang pertama ada BW bounding box, yaitu citra hasil pre-processing menjadi citra hitam putih atau black white. Citra black white difilter dengan menggunakan bounding box. Dan selanjutnya ada segmentation watershed. Konsep dasar watershed adalah menangkap citra dalam bentuk 3 dimensi. Lalu yang terakhir ada teknik flooding yang di dalamnya ada beberapa alur. Yang pertama ada transport dari jarak, lalu inisialisasi array, mengurutkan nilai jarak, iterasi flooding, dan penambahan increment. Sekarang kita masuk ke poin nomor 3 yaitu hasil data basah. Untuk langkah awalnya kita memerlukan 3 alat atau 3 benda yaitu senter, telur ayam, dan smartphone kamera. Untuk senter diletakkan di bawah telur lalu dinyalakan, setelah itu kita potret telur tersebut menggunakan smartphone kamera. Setelah melakukan hal tersebut akan dihasilkan foto awal yaitu gambar telur yang berwarna. Setelah gambar telur tersebut didapatkan, kita ubah yang berwarna tersebut menjadi grayscale atau abu-abu. Setelah menjadi grayscale atau abu-abu, langkah selanjutnya kita proses dengan metode clahe. Setelah proses metode clahe, untuk menghilangkan noise di dalam foto tersebut, kita ubah kembali menggunakan metode clahe dan HE. Setelah hal tersebut dilakukan, lalu kita konversi foto tersebut ke BW atau black white. Selanjutnya kita akan melakukan analisis dengan metode histogram equalization. Penerapan dengan metode clahe ditunjukkan seperti gambar di mana sebelah kiri menggambarkan hasil citranya, sedangkan sebelahnya menunjukkan histogram yang dihasilkan. Gambar masih terdapat banyak noise dan gambar kurang jelas. Histogram yang dihasilkan menunjukkan gambar yang masih terkumpul, sedangkan gambar menunjukkan hasil HE yang histogramnya sudah menyebar rata dan meregang, dan gambar yang dihasilkan masih kurang jelas. Hasil HE clahe dan clahe HE memberikan perbedaan bahwa citra clahe HE memberikan gambar yang lebih jelas dibanding dengan HE clahe, sehingga hasil yang diproses lanjut adalah HE clahe, dan ini merupakan hasil akhir pre-processing yang akan diproses segmentasi. Selanjutnya kita akan melakukan segmentasi dengan menggunakan metode watershed. Untuk langkah awalnya kita akan meremove file noise dan filtering dengan bounding box seperti 3 gambar ini. Lalu setelah itu kita akan melakukan pembuatan citra BW dengan hasil negasinya seperti 2 gambar yang dapat dilihat ini. Langkah yang terakhir yaitu kita akan melakukan segmentasi watershed yang dapat dilihat pada 3 gambar ini, dan hasilnya adalah foto yang terakhir ini, yaitu gambar di mana pada bagian akhir citra akan dilabeli dengan warna. Citra telur yang memiliki embrio terlihat jelas dengan warna-warna yang ditunjukkan dan menjadi dasar jika terjadi banyak segmentasi. Dengan watershed akan menunjukkan secara jelas embrio yang ada di dalam telur.
Berdasarkan proses deteksi embrio, keakurasian hasil deteksi menunjukkan presentasi sekitar 98%. Hal ini dapat digunakan untuk memilah telur yang memiliki embrio dan tidak pada penetesan telur. Jika telur terdeteksi memiliki embrio, maka tetap dilakukan penetesan. Jika tidak memiliki embrio, akan dikeluarkan dari penetesan. Sekarang kita memasuki poin yang keempat, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu deteksi embrio pada citra telur menggunakan metode Watershed Transform membagi area objek pada telur dengan warna berbeda. Hasil deteksi menunjukkan embrio dengan garis-garis seperti akar dan bulatan kuning jelas. Proses image enhancement menggunakan kombinasi KLAHE dan HE menghasilkan gambar yang lebih jelas dan memudahkan segmentasi dengan metode Watershed Transform. Metode ini berhasil mendeteksi embrio dalam telur dengan akurasi sekitar 98%. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.